Wah, nggak berasa ya, udah akhir pekan aja, masih dengan roti, tapi kali ini kita akan coba buat roti yang viral. Soalnya ada request dari, Mama Eji lupa ya namanya. Mama Eji buat dong roti yang sedang viral di Bandung. Wih. Oke deh, kita coba aja ya. Kita akan coba buat roti yang viral ini dari merasakan, meraba, melihat, dan mendapatkan sedikit informasi bahwa roti ini harus difermentasikan dulu. Cara pengolahannya bukan seperti roti yang biasa ya. Oke, nah untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, dilihat dari penampakannya, roti ini seperti roti artisan ya. Oke, kita langsung aja tembak menggunakan bahan biang. Nah, ini dia bahan biangnya. Kalian bisa lihat terigu, kemudian sedikit saja ragi instan, juga gula pasir. Ini kita aduk dulu secara merata. Jadi, dalam pembuatan roti ini raginya hanya sedikit. Lalu kita tambahkan dengan air susu. Kalau tidak ada keterangannya hangat, panas, dingin berarti air susunya air susu dalam kondisi suhu ruang. Nah, kalau udah tercampur merata gini, kita tutup dan akan kita biarkan 8-12 jam. Nah, sebaiknya kalian buat adonan biang ini malam, esok paginya tinggal kita eksekusi. Nah, udah pagi nih. Ini dia hasil dari bahan biang yang kita buat semalam. Oh ya, tadi tutupnya semalaman bahan biang ini jangan ditutup rapat ya. Nih, ini dia udah muncul banyak sekali busa-busa karena raginya udah terfermentasi. Kemudian kita siapkan bahan utama, tepung terigu protein tinggi juga. Kemudian coklat bubuk. Lalu gula pasir. Nah, kita pilih bahan biang ini karena mirip dengan pembuatan sourdough ya. Tapi kalau sourdough itu kan buatnya lama, biangnya sampai 7 harian. Tapi ini kita ambil fermentasi yang cepat, kita gunakan 8-12 jam. Barusan udah kita masukkan bahan biang ya. Nah, sekarang masukkan air susu yang hangat ini bertahap. Jika saat mencampurkan ini, terigunya udah tercampur merata semua, tidak ada lagi yang kering. Kalau ada sisa air susunya, itu kita sisihkan aja ya. Kalian bisa simpan nanti untuk olesan roti yang lain. Kalau udah tercampur merata, ini masukkan garam dan butter. Boleh juga menggunakan margarin, tapi butter tentunya akan lebih lembut dan aromanya wangi. Pada tahapan ini ya boleh banget kalian menggunakan mixer ya. Ini bagi yang malas menggunakan mixer seperti Mama Eji. Nah, kalau udah tercampur merata semua itu, masukkan kismis. Aslinya itu menggunakan dry cranberry ya, karena ini kan kita buatnya lebih ekonomis. Dan cranberry-nya juga nggak ada. Campurkan dulu, sekiranya udah tercampur menyeluruh, kemudian masukkan coklat chips. Nah, jadi di sini kita gunakan coklat chips juga, kembali kita aduk lagi. Di folding seperti ini ya, dibolak-balik bentuk bulatan. Kalau udah tercampur merata seperti itu, akan kita istirahatkan karena udara di sini dingin, lagi hujan. Mama Eji lapis dengan plastik, istirahatkan 20 menit. Setidaknya sampai lebih rileks. Sebenarnya kalau kita mengolah roti itu idealnya tuh udara atau suhu tuh lagi panas-panasnya ya. Tapi kalau lagi mendung-mendung gini, harus tricky. Nah, kemudian kita letakkan pada papan kerja, basahi kedua telapak tangan dengan air karena ini melekat. Jadi kita folding, ditarik semua sisinya seperti itu, kalian bisa lihat pada layar, arah membulat. Tapi kalau udah dibasahi, tangan kita tuh dengan air tuh nggak terlalu melekat ya. Nah, tutup kembali dan istirahatkan selama 20 menit. Jadi ini salah satu tips kita jika tidak mengulet. Lanjut untuk bahan isian, kita gunakan cheesy spread. Kalau cheesy spreadnya nggak ada, bisa keju cheddar yang diparut. Lalu SKM, maizena, ini kita campurkan ke dalam air susu. Dan ini kita masak dulu ya dengan api sedang cenderung kecil, terus diaduk, jangan ditinggal. Ini Mama Eji nggak kasih lihat soalnya males pindah-pindahin kameranya lagi. Masak sampai mengental dan matang tentunya. Dan seperti ini ya, kita pindahkan dulu ke wadah, lalu sisihkan. Sekarang lanjut. Sekarang kita sudah sampai waktu istirahat yang kedua, 20 menit yang kedua. Nah, kembali ini akan kita folding, basah dulu telapak tangan dengan air.
dipipikan, folding, tarik semua sisinya ke bagian tengah. Jadi untuk jenis roti yang satu ini karena konsistensinya itu lunak banget, nggak mungkin kita meronding, jadi kita tarik folding, tarik dilipat dan dibulatkan seperti ini. Roti itu banyak jenisnya ya, jadi setiap roti itu punya cara sendiri. Nah kemudian kita istirahatkan tentunya sampai mengembang 2 kali lipat. Ini agak lama karena kalau menggunakan metode biang dengan adonan yang lunak seperti ini, juga ragi yang sedikit, itu fermentasinya berjalan dengan lambat. Apalagi jika udara nggak mendukung ya. Kemudian kalau udah, taburi permukaannya dengan terigu dan kita folding kembali sampai kalian merasakan adonan ini lebih padat. Nah, kita potong menjadi 6 bagian. Ini cukup besar ya. Karena ukurannya yang ideal seperti itu untuk jenis roti yang ini. Ini dan itu. Nah, sekarang kita tambahkan potongan red cherry. Kenapa tidak ditambahkan di awal? Karena red cherry ini kan basah ya. Bukan jenis yang buah-buahan kering. Tapi kalau kalian menggunakan cranberry atau buah-buahan yang kering, bisa kalian tambahkan di awal tadi. Kalau udah semua adonannya ditutup, langsung aja kita bentuk dari adonan yang pertama, dipipikan seperti ini. Pipikan seluruh bagian tepinya, bagian tengahnya tetap tebal agar nanti gak menembus isiannya ke permukaan. Kemudian kita isi secukupnya, lalu rekatkan seperti yang kalian lihat ini. Kalau terlalu melekat, kedua ujung jari tangan bisa kalian celup dengan terigu agar perlekatan ini bisa lebih rapat, nggak mudah jebol ya. Boleh ditaburi dengan terigu sedikit permukaannya. Nah, satu lagi. Jadi seperti itu. Untuk yang aslinya itu mereka menggunakan dry cranberry atau buah-buahan yang kering, cranberry yang kering, juga chia seed. Nah, bisa juga kalian tambahkan dengan chia seed atau biji-bijian yang lain. Jadi ini memang rotinya mirip seperti roti artisan ya penampakannya. Nah, roti-roti bule itu loh, tapi karena ini tidak menggunakan starter sourdough, hanya fermentasi dengan metode biang, jadi rasanya itu gimana? Nanti kalian akan lihat ya. Nah, ini udah selesai semua. Taburi permukaannya tipis dengan terigu, kemudian tutup dan istirahatkan sampai, ini momennya sampai 2 jam, sampai double size. Kalau udah, kita beri sayatan, digunting permukaannya setengah senti, jangan terlalu dalam. Siapkan oven, sebelumnya dipanaskan terlebih dahulu ya. Ini kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius 20-25 menit tentunya. Disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Jadi harus soulmate ya dengan ovennya. Mau oven apapun, listrik, tangkring, gas. Oh ya, ini dia coklat cherry cheese ala Mama Eji loh. Ini hasil coklat cherry cream cheese, rasa roti coklat dengan sensasi cherry yang segar, juga dengan kismisnya ya. Jadi ada rasa asam-asamnya juga gitu dari buah-buahan. Nah, kira-kira menurut kalian ini mirip dengan roti apa ya? Hayo, siapa yang bisa jawab? Kalau kalian tahu bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Ini mirip dengan roti apa? Jadi ini rasanya itu sourdough yang tipis ya, nggak terlalu asam menyengat seperti roti-roti bule yang keras itu. Yang pasti permukaannya itu kokoh, tekstur dalamnya lembut. Nah, roti dengan fermentasi ini bisa bertahan lebih lama dibanding roti-roti strike dough atau cara langsung. Jika kalian pencinta roti, tentunya bisa membedakan aroma dan rasa dari roti yang kita buat dengan fermentasi dibanding dengan roti yang kita buat secara langsung atau metode strike dough ya. Nah, nggak ada salahnya bagi kalian untuk mencoba roti yang viral ini, bisa jauh lebih ekonomis. Pastinya ini worth it banget ya, dari semua proses yang udah kita jalani, kalian harus coba. Dan satu lagi, untuk pemesanan perlengkapan baking, kue, ataupun dapur lainnya yang harganya juga terjangkau, kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.